Menolak keras kenaikan bahan bakar minyak menjadi salah satu dari 7 tuntutan yang disampaikan ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Sedarah September Berdarah saat melakukan aksi demo ke kantor DPRD Tarakan pada Senin 5 September. Koordinator lapangan Aliansi Sedarah September Berdarah, Diki Nur Alam menjelaskan, selain menolak keras kenaikan BBM, dalam 7 tuntutan yang disampaikan tersebut, pihaknya juga menyoroti sejumlah isu lokal yang terjadi di Kota Tarakan. Di antaranya pencemaran limbah dan antrian kendaraan yang terjadi di SPBU di Kota Tarakan. Adapun penolakan keras kenaikan BBM oleh Aliansi Sedarah September Berdarah, tidak lain dampak yang ditimbulkan setelah terjadi kenaikan BBM yang memberikan pengaruh secara luas, mulai dari kenaikan sejumlah kebutuhan pokok hingga berdampak pada terjadinya inflasi. Selain itu, pihaknya juga menyoroti tidak tepat sasarannya pendistribusian BBM bersubsidi yang terjadi selama ini. Dari sejumlah tuntutan yang sudah diterima langsung oleh DPRD Tarakan, pihaknya akan melakukan pengawalan agar tuntutannya yang disampaikan sebelumnya bisa terrealisasi. Kami di sini untuk apa? Dasar alasan kami untuk menolak kenaikan BBM itu adalah tentu kita ketahui bersama ketika BBM naik akan ada dampak-dampak lain, dampak negatif yang akan timbul di seluruh elemen masyarakat. Tentu ketika BBM naik akan mempermudah ataupun memberi kesempatan terhadap inflasi di negara kita. Kemudian juga ini akan berdampak ke seluruh elemen masyarakat. Namun alasan daripada pemerintah sendiri untuk menaikkan BBM itu adalah tidak tepat sasarannya subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Maka dari itu pemerintah menekan subsidi tersebut untuk dialihkan ke subsidi yang lain. Nah, ini menjadi perhatian kita bersama bahwasannya perlu pengawalan terkait dengan tidak tepat sasarannya BBM subsidi tersebut. Wakil Ketua DPRD Tarakan Julius Dinandus menjelaskan, revisi Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2021 disampaikan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Sedarah September Berdarah, di mana kenaikan BBM memberikan dampak pada sejumlah hal, mulai kebutuhan pokok hingga transportasi, sehingga DPRD Tarakan juga sepakat menolak kenaikan harga BBM. Selain itu, pihaknya juga memfasilitasi sejumlah isu lokal yang dipertanyakan oleh mahasiswa, salah satunya berkaitan dengan pencemaran limbah, di mana Komisi 3 DPRD Tarakan sudah melakukan peninjauan langsung terkait penanganan limbah oleh Pertamina. Terkait masih adanya antrian kendaraan di sejumlah SPBU, pihaknya akan evaluasi lagi terkait alokasi BBM di Kota Tarakan, di mana nantinya akan dilakukan pembaruan regulasi melalui Perwali, Perda ataupun surat edaran wali kota, termasuk upaya membentuk Satgas dalam hal pengawasan pendistribusian BBM nantinya. Dan kami DPRD Kota Tarakan sepakat juga bersama-sama menolak itu mengenai kelangkaan BBM di Kota Tarakan ini. Kelangkaan. Nah, laporan dari Pertamina bahwa kebutuhan Kota Tarakan itu berdasarkan pengiriman yang diberikan kepada kita sudah melebihi tiap tahun di angka 5,43 KL. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau sudah melebihi, kenapa masih langka? Membuat regulasi, pembaruan regulasi, apakah dalam bentuk perwali nanti, ataukah dalam bentuk perda, ataukah dalam bentuk surat edaran wali kota, pembaharuan mengenai hal ini, sambil kita mengevaluasi kebutuhan Kota Tarakan sebenarnya berapa sih, berdasarkan naskah akademik yang dibuat tahun 2021 itu. Lalu, langkah kedua kita akan mencoba komunikasikan apakah memenuhi syarat dengan adanya fenomena yang tidak normal ini untuk sudah membentuk Satgas. Sales Branch Manager Rayon 5 Kaltim Tara Full Pertamina Tarakan, Azri Ramadan Tambunan menjelaskan, pihaknya sangat mendukung usulan pembentukan Satgas pengawasan di lapangan untuk memastikan pendistribusian BBM bersubsidi bisa tepat sasaran. Terkait terjadinya antrian kendaraan di sejumlah SPBU di Kota Tarakan, hal tersebut disebabkan adanya penambahan kendaraan dari luar Kota Tarakan. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut, pihaknya sedang menggalakkan program subsidi tepat. Dengan program subsidi tepat, dirinya nilai nantinya bisa mengurai antrian kendaraan yang terjadi di SPBU selama ini.
Dikarenakan melalui program tersebut, pihaknya bisa melakukan verifikasi kendaraan-kendaraan yang berhak menerima BBM bersubsidi. Kita mendukung untuk itu segera terrealisasikan supaya distribusi BBM ini pun lebih tepat sasaran. Terus kita di saat ini kita juga sedang menjalankan program subsidi tepat. Jadi kendaraan-kendaraan yang isi BBM subsidi itu didaftarkan dulu, diregistrasikan melalui website subsiditepat.mypertamina.id. Bisa semoga masyarakat di Tarakan ini juga segera mendaftar. Ya itu tadi langkah yang kita lakukan, nantinya kendaraan-kendaraan ini supaya lebih terverifikasi, karena kan ada regulasi yang menentukan ya untuk penerima konsumen solar subsidi ini di Perpres 191/2014. Jadi mereka itu nanti kita daftarkan terus diverifikasi tuh datanya apakah berhak atau tidak. Januriansa melaporkan.